Halo teman bincang, selamat datang di Bincang Akademi, bincang santai bahas pajak, bisa Bapak. Nah, kembali lagi nih di Bincang Akademi dengan tema bincang kita hari ini adalah mengebut regulasi dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah. Nah, ngomongin penerimaan daerah nih perlu kita ulas kembali terkait pajak yang kita bayarkan sehari-hari. Sebenarnya selain pajak pusat seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, ada juga nih istilahnya pajak daerah. Pajak daerah ini sifatnya sangat dekat nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Ambil contoh ketika rekan-rekan sekalian makan di restoran akan membayar pajak restoran. Atau bagi rekan-rekan yang memiliki kendaraan bermotor, tiap tahunnya akan membayar pajak kendaraan bermotor, yang mana pajak daerah ini akan dibayar kepada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah nih dalam memajakin hal tersebut diberi wewenang dalam undang-undang, yaitu sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, tahun lalu pada tanggal 5 Januari 2022 telah terbit nih salah satu undang-undang terbaru yang mereformasi pemajakan daerah di Indonesia. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui Undang-Undang HKPD tersebut, pemerintah daerah nih wajib mereformasi pemajakan daerahnya di daerah masing-masing. Tentunya melalui perbaikan peraturan daerah di daerah masing-masing. Nah, sebelumnya kita wajib paham nih sebenarnya apa itu Undang-Undang HKPD dan apa saja isinya. Nah, untuk membahas tema tersebut telah hadir bersama kita M. Rafif Naufal atau biasa dipanggil Rafif. Nah, Rafif ini adalah Akademi Brain Specialist dari DDTC Academy. Hai Rafif, apa kabar? Halo Icat, akhirnya kita ketemu lagi. Ya, ketemu lagi nih Viv, di tahun 2023, kita udah sebulan lewat. Yang mana nih kalau misalkan Icat baca, memang ya tahun 2023 ini pemerintah daerah seharusnya sudah mulai melakukan pembaruan terkait peraturan daerah mengenai pemajakan daerahnya masing-masing. Nah, tapi sebelum jauh ngomong ke situ, kita perlu ngebahas nih, apa itu Undang-Undang HKPD? Sebenarnya, apa sih Undang-Undang HKPD dan mengapa rekan bincang di rumah ini wajib tahu isinya apa? Oke, kenapa kita wajib tahu tentang Undang-Undang HKPD? Mungkin tadi sebenarnya udah dikasih gambaran ya sama Icat, bahwa itu adalah undang-undang yang mengatur pajak yang dekat sekali sama kita gitu ya. Yaitu tadi contohnya pajak kendaraan bermotor, dan juga ada juga seperti pajak restoran, tapi nanti sebutannya bukan pajak restoran lagi nih Cat, tapi ada penyederhanaan, mungkin nanti bahasnya nanti ya. Tapi kalau misalnya kita bahas tentang Undang-Undang HKPD, kita perlu mengetahui tentang desentralisasi fiskal. Jadi ini adalah sebuah kebijakan di mana pemerintah pusat itu memberikan otonom lebih kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri gitu ya. Nah, desentralisasi fiskal ini itu ada sejak sekitar 2 dekade yang lalu ya. Jadi pada tanggal 1 Januari tahun 2001 itu secara sah itu ada desentralisasi fiskal di Indonesia, yaitu sejak pengesahannya Undang-Undang Pemerintah Daerah dan juga Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, sejak saat itu kita bisa rasakan sendiri nih gimana masing-masing daerah itu bisa mengoptimalisasi penerimaan daerahnya melalui otonomi daerahnya masing-masing itu. Nah, tapi sebenarnya ya kalau kita berkaca lebih makro nih, nah, kita lihat secara penerimaan negara, sebenarnya penerimaan di APBN itu masih menjadi penerimaan utama kita. Jadi nanti negara itu banyak menerima pendapatan gitu ya dari APBN, dan nanti baru didistribusikan lagi ke masing-masing daerah gitu ya, masing-masing provinsi itu melalui yang namanya TKD. Nah, TKD itu adalah transfer ke daerah gitu ya. Nah, transfer ke daerah ini bentuknya macam-macam ya. Ada dana alokasi khusus, ada dana alokasi umum gitu, dan macam-macam lainnya. Mungkin itu kita bisa bahas lain waktu. Intinya, masih banyak penerimaan dari APBN yang akhirnya dialokasikan ke daerah gitu ya. Di samping daerah juga
punya penerimaannya sendiri nih. Nah, terus muncul pertanyaan mungkin ya di kita, wah, kalau misalnya akhir-akhirnya kita masih nerima nih dari pusat, apakah pajak dan retribusi daerah itu menjadi nggak terlalu penting? Jawabannya tentu tidak ya, justru sekarang itu malah makin penting. Makanya di Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pusat dan daerah ini, salah satu fokusnya adalah penguatan dari local taxing power gitu ya, yaitu penguatan aspek PDRD-nya ini gitu. Dan kalau memang kita berkaca ya, kita kilas balik selama 2 dekade ke belakang, memang performa dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menjalankan desentralisasi fiskal ini cukup bagus ya. Kita perlu apresiasi dan juga banyak achievement yang kita bisa akui gitu ya. Penerimaan daerahnya cukup oke lah gitu. Tapi di sisi lain ada nih beberapa dinamika ya, beberapa permasalahan gitu, beberapa challenges yang harus kita hadapi gitu. Apa aja sih? Di antaranya itu ya seperti pemanfaatan transfer ke daerah gitu ya. Pemanfaatan transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD yang masih belum optimal. Tadi ya, kita masing-masing provinsi ya, masing-masing daerah tadi menerima transfer dana dari pemerintah pusat. Tapi ternyata dalam pemanfaatannya itu nggak selalu optimal nih. Makanya kadang-kadang kita suka dengar tuh di berita, wah ternyata sisa dana yang dimiliki suatu Pemda itu di akhir tahun masih tersisa banyak gitu. Wah, kenapa nih nggak keluar gitu? Kenapa nggak sesuai alokasi di APBD gitu? Nah, itu perlu kita evaluasi bersama. Dan yang kedua, local tax ratio yang masih rendah juga. Nah, ini berarti kan masyarakatnya masih belum terlalu mungkin belum terlalu patuh ya, mungkin bahkan belum ngeh gitu, oh ternyata saya wajib kena pajak atau gimana gitu ya, makanya local tax ratio-nya itu masih rendah. Kemudian yang ketiga, itu struktur belanja daerah yang belum memuaskan. Mungkin nih, Icat pernah ya lihat ke APBD suatu daerah gitu ya, mungkin sebut saja Provinsi DKI Jakarta. Nah, di APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, gitu ya. Kita bisa lihat nih, ini pos-pos apa aja yang anggarannya itu dianggarkan lebih banyak dibandingkan pos-pos lainnya. Apakah pos-pos tersebut itu emang pantas gitu dianggarkan sebanyak itu? Atau sebaiknya ada pos-pos lain yang seharusnya dianggarkan lebih banyak, bukan yang itu? Karena yang lainnya itu justru lebih sustainable gitu. Nah, itu juga perlu kita evaluasi bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah sinergi fiskal pusat dan daerah yang belum optimal nih, Cat. Tentunya kita walaupun setiap daerah itu punya keunikan masing-masing, punya misi masing-masing mungkin ya, tapi tentunya kita harus dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita nasional dong, gitu. Nah, kemudian yang terakhir, belum meratanya layanan publik antar daerah. Layanan publik ini sebenarnya macam-macam ya, Cat. Tapi kita mungkin bisa rasakan bersama ya. Di beberapa daerah mungkin kualitas pendidikannya itu lebih bagus daripada yang lain. Atau kualitas keamanannya itu lebih bagus. Atau kesehatan gitu. Nah, atau mungkin gambaran yang paling gampang gitu ya. Dalam aspek administrasi publik, kalau di Jakarta, ya kita mungkin dimanjakan ya dengan banyak sekali aplikasi-aplikasi dalam pengurusan administrasi publik. Mungkin ngurus KTP tinggal pakai aplikasi gitu. Atau ngurus SIM juga bisa pakai aplikasi. Tapi kalau di daerah lain mungkin belum tentu punya fasilitas-fasilitas seperti itu. Jadi memang layanan yang belum merata gitu ya. Makanya sebagai jawaban, ya, sebagai usaha effort untuk menjawab permasalahan tantangan tadi, pemerintah di sini menerbitkan ya, mencanangkan yang namanya UU HKPD ini. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang HKPD ini, desentralisasi fiskal itu bisa tercipta lebih adil, lebih transparan, dan juga tentunya lebih akuntabel gitu ya, Cat.
Wah, begitu, Viv. Berarti jadi ini Undang-Undang HKPD ini merupakan konsekuensi dari adanya desentralisasi fiskal pasca otonomi daerah dulu ya. Betul. Nah, dan juga ini untuk mencapai challenges yang sebelumnya sempat dihadapi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut. Tentu saja. Nah, kalau kita ngomongin Undang-Undang HKPD-nya sendiri nih, apa saja sih poin-poin utama yang diatur dalam Undang-Undang HKPD yang rekan Bincang tuh wajib highlight nih gitu, wajib ketahuin gitu. Mungkin teman-teman bincang di sini kalau lihat UU HKPD ya, itu halamannya cukup mengenyangkan gitu ya. Mungkin kalau dibaca bisa text time, tapi kalau kita summarize gitu ya, ada beberapa hal yang menjadi inti, menjadi jiwa dari UU HKPD ini. Kita bisa sebut dengan 4 pilar gitu ya. 4 pilar yang diusung oleh UU HKPD ini. Yang pertama adalah penguatan local taxing power tadi. Tentunya ya tadi ya, problematikanya adalah soal tax ratio yang rendah nih, dan juga gimana kita bisa optimize potensi daerah yang sebenarnya itu lebih besar gitu ya loh, dari bahkan mungkin target APBD itu bisa lebih besar dari itu gitu. Nah, makanya di sini juga biar pemerintah daerah gitu ya, kita harus optimalisasi lagi taxing power-nya. Kenapa? Karena biar nggak terlalu bergantung juga dengan alokasi dana dari pemerintah pusat tadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, peningkatan kualitas belanja daerah gitu. Jadi kita memastikan belanjanya itu tepat gitu ya. Dengan kalau di UU HKPD ini ada beberapa limitasi-limitasi gitu ya. Jadi ada maksimal belanja di pos ini itu sekian persen gitu ya. Kalau misalnya melebihi itu nggak boleh gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, harapannya lebih tepat guna gitu, Cap. Nah, kemudian ada ketimpangan vertikal dan horizontal yang bisa diminimalisir. Memang kalau soal ketimpangan gitu ya, itu topik yang sebenarnya permasalahan nasional sih ya, Cap. Tapi di sini kita perlu bersinergi nih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gimana caranya baik itu income, baik itu ketimpangan dari penghasilan maupun ketimpangan dari kekayaan itu bisa kita minimalisir bersama gitu ya. Dan yang terakhir adalah harmonisasi belanja pusat dan daerah. Jadi kita harus memastikan bahwa apa yang dibelanjakan oleh pusat dan dibelanjakan oleh daerah itu memiliki tujuan yang sama nih gitu. Oke, Viv, berarti ada 4 poin utama dalam Undang-Undang HKPD dalam rangka terkait tadi ya, untuk menghadapi challenges terkait beberapa isu dalam desentralisasi fiskal gitu ya. Nah, bagi rekan-rekan bincang sekalian nih, mungkin penasaran sebenarnya dampak atau efek atau implikasi yang mungkin timbul dengan adanya Undang-Undang HKPD ini apa aja sih kemungkinan? Oke, mungkin dari sisi pemerintah ya, Chat. Kalau dari sisi pemerintah, itu tentunya di sini dengan adanya step-step tadi gitu ya, penguatan local taxing power, sinergi, dan sebagainya, itu diharapkan penerimaan itu bisa meningkat nih, Chat. Di sini ada sebuah data yang cukup menarik ya, yang disampaikan oleh Menteri Keuangan gitu ya. Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh pemerintah, ada kemungkinan kenaikan penerimaan dari daerah itu sebesar 50% gitu ya. Jadi dulu sebelumnya itu pemerintah kabupaten dan kota totalnya di Indonesia itu memperoleh 61,2 triliun rupiah. Dan diproyeksikan setelah adanya diterapkan UU HKPD ini secara optimal gitu ya, sudah berjalan, nanti bisa meningkat menjadi 91,3 triliun rupiah. Padahal nih, Chat, kalau kita lihat ke dalam UU HKPD-nya, justru PDRD itu kita sederhanakan gitu ya. Jadi ada beberapa jenis pajak yang disederhanakan. Seperti yang PBJT tadi ya, nanti mungkin kita bahas. Tapi walaupun disederhanakan, justru penerimaannya itu bakal lebih banyak nih, Chat. Gitu. Jadi ini win-win gitu ya. Dari sisi wajib pajak itu nanti bakal lebih sederhana gitu ya. Dan dari sisi pemerintah itu juga penerimaannya itu lebih banyak. Jadi memang dalam Undang-Undang HKPD ini tadi ya, visi utamanya adalah soal desentralisasi fiskal, dan itu diwujudkan dengan berbagai macam
langkah gitu ya, mulai dari perihal PDRD tadi ya, pajak daerah dan retribusi daerah, pembiayaan utang daerah, sinergi pendanaan, pengelolaan belanja daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dana abadi daerah, dan transfer daerah. Tapi memang kalau kita lihat secara umum dalam Undang-Undang KPD ini, banyak sekali perhatian yang ditaruh dalam isu PDRD-nya. Gitu, Chat. Wah, menarik ya, Viv ya. Berarti meskipun dari sisi administratifnya ini ada penyederhanaan pajak daerah, dengan tadi ya, menggabungkan beberapa pajak daerah menjadi salah satu jenis pajak daerah aja, tapi diperkirakan justru kenaikannya, ada peningkatan penerimaan pajak daerah begitu. Bener ya. banget. Nah, mungkin tadi sih, Viv, salah satu yang menarik adalah bagaimana upaya untuk menurunkan kesenjangan tadi, vertikal dan horizontal begitu ya. Mungkin tadi adalah beberapa potensi juga nih yang diharapkan dapat terwujud dengan adanya Undang-Undang KPD. Tapi pertanyaannya, Viv, bagaimana sih Undang-Undang KPD ini mewujudkan potensi-potensi tersebut? Kalau kita memperhatikan secara keseluruhan dari undang-undang ini ya, sebenarnya ada 3 langkah utama yang diusung oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan target-target yang wah tadi gitu ya. Yang pertama itu adalah mengurangi biaya administrasi dalam pemungutan pajak dan retribusi. Yang kedua, memperluas basis pajaknya itu sendiri. Nanti yang dikenakan itu apa dan siapa itu kita perluas. Dan yang ketiga, penguatan sinergi antar level pemerintahan. Gitu. Jadi nanti kerjanya tidak sendiri-sendiri, tapi lebih bersinergi. Mungkin kita bahas satu-satu ya, Chat. Pertama adalah mengurangi biaya administrasi pemungutan. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit ya tentang ini ya. Jadi di UHKPD ini ada sebuah tahapan penyederhanaan ya. Atau mungkin bahasa lainnya adalah restrukturisasi gitu ya. Nah, jadi ada penyederhanaan jenis pajak daerah. Yaitu dengan mengintegrasikan beberapa jenis pajak daerah yang berbasis konsumsi gitu ya. Menjadi PBJT atau pajak barang dan jasa tertentu. Kan dulu tuh ada banyak ya, ada penjualan atau penyerahan dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan. Nah, itu dulu punya jenis pajaknya nih, tapi sekarang digabungin menjadi satu aja, menjadi PBJT tadi gitu ya, pajak barang dan jasa tertentu gitu. Jadi memang kalau misalnya kita ke restoran, terus kita kena, ada PBJT nih. Nah, itu bukan pajak baru ya teman-teman. Nah, sama halnya kalau kita ke hotel atau ke tempat hiburan, ada PBJT, itu bukan pajak baru, itu cuman pajak yang lama, terus digabungkan gitu ya. Kita sederhanakan menjadi satu jenis pajak aja. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, perluasan basis pajaknya nih, gitu. Nah, perluasan basis pajak ini dilakukan dengan beberapa cara nih, Cap. Yang pertama, melalui penyesuaian batas atas tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan gitu ya, atau disingkatnya PBB P2. Nah, kalau dulu itu batasnya itu kan sekitar 0,1% sampai 0,3%. Nah, kalau sekarang itu sudah naik nih, batas atasnya menjadi 0,5%. Nah, kemudian ada juga penyesuaian assessment ratio dalam pengenaan PBB P2 juga, yaitu sebesar 20% hingga 100% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. Kenapa sih dibuat perluasan seperti ini? Itu cita-citanya biar nanti Pemda itu lebih termotivasi untuk senantiasa memperbaharui NJOP agar semakin mendekati nilai pasar gitu ya. Jadi NJOP-nya diperbaharui secara periodik nih, jangan sampai ketinggalan zaman. Sekarang nilai pasarnya udah tinggi banget, tapi NJOP-nya masih zaman dulu gitu ya. Nah, itu kan pasti berbeda jauh nantinya. Ini pengenaan pajaknya nanti tidak tepat kalau misalnya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi, tapi di sisi lain, ada sebuah catatan ya, pesan buat Pemda, kalau misalnya untuk peningkatan NJOP ini, kita juga jangan semerta-merta hanya berkaca pada nilai pasar,
tapi juga dilihat nih kemampuan membayar pajak dari para penduduknya gitu ya. Kalau misalnya NJOP-nya ternyata terlalu tinggi tapi penduduknya nggak bisa bayar, ya sama aja nanti tax ratio-nya tetap rendah soalnya orang nggak bisa bayar gitu ya, mau gimana. Ya, nanti perlu ada dilakukan evaluasi dan juga survei mungkin ya. Nah, selain itu dari perluasan tadi, objek pajaknya ini sendiri juga diperluas nih. Kalau sebelumnya kan yang namanya jasa valet parkir, objek rekreasi, sarana prasarana olahraga itu kan dijadikan objek pajak pertambahan nilai gitu ya, penerimaan pusat. Nah, sekarang itu sudah menjadi pajak daerah. Terus juga kita punya jenis pajak baru nih. Nah, ini kalau ini beneran baru pajak baru yaitu pajak atas alat berat gitu ya. Nah, kalau pajak alat berat ini memang baru dikenakan sejak diundangkannya UU HKPD ini. Diharapkan ya dengan adanya perluasan basis pajak ini juga bisa menjadi salah satu penambah penerimaan pajak dan retribusi daerah gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah penguatan sinergi antar level pemerintahan. Itu dilakukan dengan cara pengenaan obsen ya. Nah, ini sebenarnya mungkin di antara kita belum terlalu familiar ya dengan kata-kata obsen ini apa sih gitu. Jadi obsen ini kalau di luar biasanya disebutnya dengan piggyback tax ya. Pajak yang digendong gitu ya. Pajak yang dikenakan atas pajak yang sudah ada. Nah, obsen ini itu ada di pajak mineral bukan logam dan batuan gitu ya atau MBLB. Kemudian ada obsen pajak kendaraan bermotor dan obsen BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor. Jadi misalnya kita bayar PKB, tarifnya sekian. Nah, itu kita atas dasar pengenaan pajaknya dan juga dikalikan dengan tarif, itu dapat pajak terutangnya sekian. Obsen itu dikenakan lagi tarifnya atas pajak yang terutang tadi gitu ya. Jadi PKB-nya berapa yang dibayarin, obsennya itu adalah tarif obsen dikalikan dengan pajak terutang dari PKB tadi gitu. Wah, kalau gitu berarti pajaknya makin gede dong tarifnya. Nah, tentu aja mungkin kalau misalnya kita mikir kayak gitu, tentu saja nanti nilainya bakal lebih tinggi. Tapi teman-teman tenang dulu di sini. Karena kalau di UHKPD ini, tarif dari pajak-pajak tadi ya, PKB, BBNKB, dan juga MBLB, itu akan diturunin. Itu rencananya bakal diturunin. Jadi kalau dari kita sebagai wajib pajak, itu ya tanggungannya sama aja gitu. Jadi pajak PKB-nya diturunin, tapi nanti ada obsennya nih, gitu. Jadi akhirnya nilai yang kita tanggung itu jumlahnya sama aja, cuman nanti ada dua jenis pajak ada dua jenis pungutan yang dibayarkan gitu ya. Ada pajaknya itu sendiri dan juga ada obsen. Kenapa sih harus ada ribet-ribet kayak gitu, ada dua jenis gitu ya? Ini sebenarnya ya tadi ya, ini soal sinergi antar level pemerintahan gitu. Kan masing-masing punya bagiannya masing-masing gitu ya. Kalau dulu ada skemanya itu namanya bagi hasil gitu ya, antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dan kabupaten. Nah, kalau sekarang dengan adanya obsen ini, itu langsung teralokasi nih. Jadi pajak kendaraan bermotor misalnya, itu langsung teralokasi mana yang bagian dari provinsi dan mana yang bagian dari kabupaten dan kota. Jadi tidak perlu menunggu bagi hasil lagi, seperti itu ya. Oke, ini obsen perlu dipertegas ya, bahwa obsen ini bukan untuk menambah beban pajak wajib pajak, namun tadi ya untuk menjalankan sinergi dari antar instansi, khususnya pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten dan kota, terutama untuk bagi hasilnya ke pemerintah kabupaten kota itu lebih didahulukan melalui obsen tadi ya? Betul, jadi langsung gitu ya, nggak perlu nunggu-nunggu bagi hasil gitu. Karena memang nih kalau dilihat nih tarif, misalkan contoh pajak kendaraan bermotor, di Undang-Undang HKPD kesannya turun, padahal sebenarnya sama aja ya dari Undang-Undang PDRB, cuma dengan adanya obsen tadi gitu ya. Betul. Nah, mungkin perlu pembahasan lebih lanjut nih, Viv, terkait obsen mungkin nggak di sini kali ya. Oh iya, boleh nanti kita bahas ya. Nah, oke, Viv. Nah, terkait untuk kewenangan pajak pemajakan daerah nih, kalau di Undang-Undang PDRB sebelumnya kan memang awalnya di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, lalu
masing-masing pemerintah daerah ini menurunkannya kembali dalam bentuk peraturan daerah. Nah, sedangkan kalau kita lihat sekarang nih banyak pemerintah daerah itu udah punya masing-masing perdanya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh perdanya nih, Viv, terhadap peraturan-peraturan daerah tersebut? Iya sih, Chat. Kalau kita lihat-lihat ya, kita kilas balik memang banyak sekali peraturan-peraturan daerah yang muncul sejak adanya PDRT. Nah, ini sejak adanya Undang-Undang HKPD, ini mohon maaf nih, semuanya harus diganti. Karena ada aturan baru yang ada di UHKPD ini terkait dengan perda-perda yang bisa timbul dari tiap-tiap pemerintah daerah gitu ya. Di UHKPD itu diatur maksimal jumlah peraturan daerah yang bisa diterbitkan oleh tiap-tiap pemerintah daerah terkait dengan PDRD ini, yaitu hanya 1 peraturan daerah. Satu aja ya? Satu aja. Jadi dari dulu ya, zaman PDRD itu setiap jenis pajak itu ada perdanya sendiri, karena emang nggak diatur maksimalnya berapa. Kalau misalnya di kabupaten atau kota itu ada 11 jenis pajak yang dipungut, ya berarti ada 11 peraturan daerah. Nah, kalau di UHKPD semuanya harus digabungkan nih menjadi 1 peraturan daerah, dan itu ada deadline-nya. Deadline-nya itu 2 tahun sejak dicanangkannya UU HKPD ini. Dan HKPD dulu terbit tanggal 5 Januari 2022, begitu ya? Berarti 2 tahun setelahnya, di awal tahun 2024 atau akhir tahun 2023 ini? Di 5 Januari 2024. Oke. Ini setahun lagi lah. Kurang dari setahun bahkan ya. Itu agak ngeri-ngeri sedap gitu ya kalau misalnya kita lihat gitu ya. Karena ini sebuah challenge tersendiri gitu ya. Karena memang penyusunan perda itu hal yang nggak mudah gitu ya, melibatkan banyak sekali stakeholder gitu, dan juga pemerintah pusat itu harus ikut andil dalam mengevaluasi gimana apakah perda yang diterbitkan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di UHKPD ini gitu. Nah, jadi tadi ya, kalau misalnya di PDRD, maksudnya terkait dengan PDRD itu hanya boleh terbit 1 perda, dan terakhir itu harus diterbitkan 5 Januari 2024. Nah, terkait dengan PKB, BBNKB, pajak MBLB, Obsen PKB, Obsen BBNKB, dan Obsen pajak MBLB, untuk ketentuan khususnya itu masih tetap berlaku sampai dengan 3 tahun ya, atau paling lambat 5 Januari 2025 gitu. Nah, terus gimana nih, Chat? Kalau sampai 5 Januari 2024 itu belum ada nih perda tentang PDRD tadi dari suatu pemerintah daerah gitu misalnya. Nah, gimana tuh? Kalau misalnya seperti itu, ketentuannya di sini ya, nih mengutip dari ketentuannya, jika jangka waktu tersebut tak terpenuhi, maka ketentuan pajak dan retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan Undang-Undang HKPD gitu ya. Jadi mau nggak mau nih, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan semua stakeholder yang terlibat gitu ya dalam perancangan aturan ini itu harus bersegera nih untuk mengakselerasi penyesuaian perda tadi ya. Iya, betul sekali. Tapi gimana nih, Viv? Kalau dilihat di lapangan gitu ya, pada umumnya pemerintah daerah ini progresnya bagaimana untuk menyesuaikan perdanya masing-masing sesuai Undang HKPD nih, Viv? Gini, Chat. Dari hierarki undang-undang, itu kita kan membuat peraturan daerah tidak langsung dari undang-undang ya, tapi kita menunggu peraturan pemerintah. Jadi dari Undang-Undang HKPD itu akan terbit beberapa peraturan pemerintah, seperti peraturan pemerintah terkait dengan KU PDRD, gitu ya, ketentuan umum bagaimana cara pelaksanaan dari PDRD. Kemudian ada PP tentang transfer ke daerah ya, TKD, dan juga banyak PP lainnya. Nah, PP tentang KU PDRD ini sampai sekarang masih belum terbit ya, tapi kita doakan semoga segera terbit. Jadi itu menjadi sebuah challenge tersendiri nih bagi pemerintah daerah. Karena mau gimana, mereka harus dituntut untuk membuat peraturan daerah secara cepat, tapi acuannya itu masih belum ada. Gitu. Jadi sekarang masih tahap perancangan gitu ya. Kemarin itu ada di drafting ya, sekitar tanggal
Oktober 2022 itu ada diskusi RPP KUPDRD dari panitia antar kementerian gitu. Jadi beberapa kementerian itu membuat sebuah kepanitiaan khusus membahas terkait dengan PP-PP yang akan menjadi turunan dari UU HKPD ini. Dan kemarin ya, kalau misalnya Icat mungkin buka nih ya, website dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, itu pada tanggal 8 sampai 22 November kemarin, itu kemarin ada ini nih, konsultasi publik gitu ya. Jadi kita bisa mendownload dari rancangan PPKUPDRD dan juga kita bisa ngasih input ke pemerintah gitu ya. Mungkin karena sekarang sudah ditutup ya kolom sarannya, mungkin bisa next time nih Chat, mungkin bisa berkunjung gitu ya. Tapi kemarin sudah selesai dan sekarang itu sedang digodok lagi ya, apakah sudah sesuai gitu ya. Nah ini adalah kerjasama bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Harapannya mungkin bisa di waktu dekat ini sudah terbit ya. Cuman di sini ada pesan juga, pemerintah berpesan kalau pemerintah daerah itu sebenarnya nggak perlu khawatir-khawatir banget. Karena sekarang pun sedang dirancang sebuah template dari peraturan daerah turunan dari UU HKPD ini gitu ya. Jadi udah ada template-nya nih Cat, jadi tinggal ngikutin doang. Walaupun template-nya itu sekarang karena belum ada PP-nya ya, template-nya masih ngikutin RPP yang ada gitu ya. Jadi sekarang pemerintah daerah itu bisa ngikutin template tersebut. Nanti kalau misalnya PP-nya sudah terbit, ada adjustment, itu ya tinggal merubah saja gitu ya. Jadi tahapan berikutnya misalnya mau konsultasi dengan publik, itu sudah bisa dilakukan. Seperti itu, Cat. Nah, terakhir nih, Viv. Dalam pelaksanaan reformasi pajak daerah melalui Undang-Undang HKPD ini, sebenarnya ada kendala lain nggak sih, Viv, dalam reformasi ini? Ada, Cat. Tadi mungkin kita udah kasih mention sedikit ya, yaitu terkait dengan adanya penyatuan peraturan daerah terkait dengan PDRD ini. Integrasi beberapa jenis pajak ke dalam satu jenis pajak ya? Betul sekali. Jadi pengalamannya adalah, kita ambil aja contoh dari testimoni di Surabaya ya. Jadi di kota Surabaya itu mereka memiliki 16 OPD. Masing-masing OPD memiliki perdanya pajak masing-masing. Daerah ya? Iya, Okay. objek pajak daerah. Dan kayak misalkan nih, pajak restoran ada perda restorannya sendiri gitu. Nah iya, jadi itu membuat sebuah komplikasi sendiri gitu ya. Karena membuat peraturan daerah itu harus melibatkan semua pemangku kepentingan, baik itu DPRD, kemudian bagaimana ketentuan dari UU HKPD itu sendiri, bagaimana kepentingan umum dari masyarakat gitu, apakah perda yang kita buat itu sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan juga kita perlu mempertimbangkan peraturan lain yang lebih tinggi nih, yaitu PP KUPDRD tadi, atau PP-PP lainnya gitu, itu kita juga perlu pertimbangan nih, Chat. Nah, terus di sini keterlibatan dari Kementerian Dalam Negeri dan juga Gubernur itu diharapkan dalam mengevaluasi perda yang akan diterbitkan nanti gitu. Jadi ini cukup menjadi sebuah tantangan ya. Jadi walaupun demikian, kedepannya ya semoga setelah adanya satu perda ini, wajib pajak bakal lebih mudah nih kalau mau nge-refer ke suatu pemungutan pajak atau retribusi, ya tinggal di satu perda aja gitu. Perda aja. Itu sudah include semuanya tuh, semua jenis pajak dan semua data yang kita butuhkan, mulai dari jenis pajaknya, subjek pajak, wajib pajak, subjek retribusi, wajib retribusi, dan juga dasar pengenaannya dan sebagainya, sebagaimana amanah dari pasal 94 Undang-Undang HKPD itu. Oke, Viv. Nah, untuk terakhir nih, Viv, mungkin ada closing statement atau sebagai kesimpulan ke rekan bincang, silahkan. Tahun 2023 ini kita bisa merasakan bersama ya, bahwa ini bakal menjadi tahun yang cukup sibuk, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena di satu sisi pemerintah pusat memiliki PR berupa beberapa aturan turunan dari UU HKPD yang harus diterbitkan segera, dan juga di sisi lain pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah dari daerahnya masing-masing terkait turunan dari UU HKPD tersebut. Kemudian nanti juga pemerintah pusat turut andil dalam mengevaluasinya.
ini harus dilakukan dalam kurun waktu hanya selama 1 tahun karena deadline-nya adalah 5 Januari tahun 2024. Jadi pesan saya adalah bagi pemerintah daerah, mari kita manfaatkan sisa waktu kurang dari setahun ini untuk bisa kita bagaimana caranya mengoptimalisasi kesempatan ini untuk kita refleksi lagi nih. Kita evaluasi kembali, kita melihat kembali apa saja sih potensi yang dimiliki oleh daerah. Dan juga kita membuat kebijakan pajak dan retribusi yang sudah menggambarkan seluruh potensi yang ada di daerah kita itu. Baik itu jenisnya dan juga subjeknya, tarifnya itu harus sesuai dan mencerminkan bagaimana kepentingan masyarakat secara umum. Memang desain kebijakan ini bukan hal yang mudah, ini adalah sebuah PR yang sangat sulit ya. Kita melibatkan banyak sekali stakeholder dan baiknya ini dilakukan sebuah riset yang mendalam bagaimana perda yang kita buat, kebijakan yang kita buat ini bisa sustainable dan juga bisa meningkatkan rasio pajak secara lokal gitu ya. Jadi mari sama-sama kita manfaatkan sisa waktu selama setahun ini untuk mendesain kebijakan pajak daerah yang lebih baik. Perlu kita sadari bersama, kalau kebijakannya itu tepat, desainnya itu baik, dan masyarakat itu merasa cocok, maka tentu saja mereka akan lebih rela untuk membayar pajak dan juga retribusi. Dan juga kita di sini perlu bersama-sama untuk sepakat nih, bahwa kita perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tapi tidak hanya pada hilirnya saja. Bagaimana operasional sehari-hari dari pelaksanaan produk hukum yang nanti akan terbit. Tapi juga bagaimana kita meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia pada saat penyusunan perdanya itu sendiri. Mungkin sekian pesan dari saya, Icat. Oke, terima kasih banyak Rafif atas waktu dan ilmunya. Semoga bermanfaat kepada rekan bincang di rumah masing-masing. Nah, rekan bincang, jangan lupa untuk pantau terus berbagai informasi perpajakan menarik lainnya di berbagai sosial media di DTC Academy. Termasuk juga nih apabila ada seminar ataupun training course terkait perpajakan daerah. Nah, terima kasih juga telah menyaksikan Bincang Academy episode kali ini hingga akhir ya. Pergi ke Kediri, tak lupa mampir ke Malang dan Surabaya. Kami pamit undur diri, sampai jumpa pada Bincang Academy selanjutnya. Bincang santai bahas pajak, Bisa Bapak!